warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Nugraha. Awal mula saya beternak kambing ini sekitar tahun 2018. Kala itu saya berkoordinasi dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang. Kebetulan saya dipercaya sebagai koordinator peserta pelatihan pada program MTU yang lokasinya alhamdulillah berada di desa saya. Pada materi kewirausahaan, disitulah saya mulai tertarik untuk berwirausaha. Tepatnya pada bulan Agustus tahun 2018, saya memutuskan untuk merintis beternak kambing dengan hanya memelihara 3 ekor kambing saja. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah memelihara sebanyak 20 ekor kambing. 6 bulan pertama beternak saya ini banyak sekali kendala yang saya hadapi, dari mulai kambing sakit, kambing cacingan, dan yang utama adalah saya merasa jenuh, capek dalam mencari pakan atau menyabit rumput, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain tidak dapat saya kerjakan karena memelihara kambing ini. Dari situlah saya berpikir bagaimana caranya dengan beternak kambing ini tidak harus menyabit rumput atau mencari pakan. Karena saya sadar kemampuan beternak saya sebagai pemula itu sangat-sangat kurang. Dari situlah saya mencoba mencari informasi. Yang pertama, saya waktu itu bertanya kepada peternak yang sudah lebih dulu daripada saya. Kedua, saya berkoordinasi dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang. Ketiga, saya banyak sekali membaca buku dan juga membuka internet bagaimana caranya beternak kambing yang baik sehingga menjadi atau mendapat sebuah penghasilan. Dari informasi-informasi tersebut, saya mencoba berinovasi bagaimana caranya membuat pakan ternak secara fermentasi dengan memanfaatkan limbah pakan seperti jerami, rumput-rumput kering, daun-daunan kering, dan lain sebagainya, agar nanti saya tidak capek lagi dalam mencari pakan dan atau menyabit rumput. Dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dengan ketelitian kita dalam membuat pakan fermentasi, kesungguhan kita dalam beternak ini. Demikianlah cerita singkat saya dalam beternak kambing. Dengan kecintaan terhadap hewan ternak, tekun, ulet, sering mencari informasi yang positif, insya Allah hasilnya juga akan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada BLK Kabupaten Sumedang. Dengan BLK kita semua bisa. Selanjutnya kita langsung aja ke tutorial bagaimana caranya pembuatan pakan fermentasi secara manual. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam proses pembuatan pakan fermentasi untuk kambing ini, yang pertama adalah rumput-rumput kering atau dedaunan-dedaunan yang kering. Selanjutnya ada plastik sebanyak 3 lembar. Kenapa harus 3 lembar? Karena untuk mengantisipasi kebocoran pada saat memasukkan pakan nanti. Selanjutnya kita siapkan juga prebiotik, tetes tebu, garam dapur, dedak. Dedak ini bisa dicampurkan dengan kulit kacang tanah yang sudah dihaluskan ataupun kulit kacang kedelai. Langkah pertama yaitu jerami atau rumput kering tadi harus dicacah atau dipotong yang panjangnya kurang lebih 4-5 cm. Setelah selesai proses pemotongan, jerami dan rumput kering tadi harus dikeringkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Gunanya yaitu untuk mengurangi
kadar air yang terkandung di dalam rumput dan jerami tadi, agar supaya pada proses fermentasi nanti tidak terjadi pembusukan. Selanjutnya, campurkan garam sebanyak 2 sendok makan kepada semprotan yang telah berisi air 1 liter tadi. Lalu campurkan prebiotik. Dan yang terakhir adalah mencampurkan tetes tebu sebanyak 2 sendok makan. Lalu campuran-campuran tadi dikocok biar larut. Sambil menunggu larutan tadi tercampur rata, kita taburi rumput kering dan jerami dengan dedak. Setelah tercampur rata, kita aduk-aduk biar yang bawahnya juga tercampur oleh dedak tadi. Proses selanjutnya yaitu penyemprotan. Sama seperti menaburkan dedak tadi, penyemprotan itu harus benar-benar merata. Langkah selanjutnya yaitu proses memasukkan rumput kering dan jerami tadi untuk difermentasi. Dalam proses memasukkan rumput dan jerami ini, kita harus hati-hati dalam proses memasukkannya, karena banyak sekali pertanyaan kenapa saya membuat pakan fermentasi selalu gagal, berbau, berjamur, dan busuk. Salah satu penyebabnya adalah proses memasukkan tadi kurang padat. Jadi harus benar-benar padat, jangan sampai ada rongga udara sehingga tidak terjadi pembusukan. Semuanya dimasukkan, kita tutup rapat dengan karet, sama dalam menutupnya juga harus benar-benar padat. Proses selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan ini diusahakan jangan sampai terkena langsung sinar matahari agar nantinya tidak terdapat jamur. Di samping saya membuat pakan fermentasi ini, saya juga mencoba membudidayakan jenis rumput odot. Mudah-mudahan jenis rumput ini dapat tumbuh subur di lokasi saya. Demikianlah tutorial pembuatan pakan fermentasi dari limbah dedaunan dan jerami. Semoga dapat bermanfaat bagi para peternak semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.